Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 2 pembelajaran 4, mengenai manusia dan lingkungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui kenampakan alam dan buatan, mengetahui bentang alam Indonesia, mengetahui ide pokok paragraf, mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan yang kelima, mengetahui nilai-nilai sila Pancasila. Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat kali ini coba kalian perhatikan apa yang dikatakan Edo. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Ayo mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, untuk dua gambar yang pertama, coba kalian perhatikan. Keduanya merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kita beri tanda centang. Nah, untuk gambar selanjutnya, yang pertama kenampakan alam, yang kedua kenampakan buatan. Sekarang ayo berlatih. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. Lalu kenampakan buatan apakah? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Untuk yang keempat, coba kalian tanyakan kepada orang tuamu ya. Nah, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah keindahan dan kekayaan ini, tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Ayo mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Nah, sekarang ayo berlatih. Berikut ini nama pulaunya Jawa. Bentang alam secara umum. Gunungnya ada Gunung
Ia ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, dan Merapi. Lembahnya ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, dan lain-lain. Bukitnya ada Bukit Sumedang di Jawa Barat. Sungainya ada Sungai Serayu, Cisadane, dan lain-lain. Dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, dan Madiun. Pantainya ada Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Nah, untuk bentang alam secara umum di pulau lainnya, silakan kalian temukan di internet. Mintalah bantuan orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo mengamati, kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Lalu tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Nah, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua ada iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, berikut ini adalah globe dilihat dari bujur timur dan bujur baratnya. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang ayo berlatih. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai Oktober. Nah, untuk yang ketiga, coba kalian temukan sendiri ya. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Ayo membaca. Judulnya Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti
seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah yang curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya yang kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietes atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Sekarang tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Yang pertama, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Yang kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Yang ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Nah, untuk ide pokok paragraf keempat sampai ketujuh, silakan kalian temukan sendiri berdasarkan bacaan di atas ya. Sekarang, ayo mengamati. Pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Judulnya Persebaran Flora dan Fauna, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, adapun karakteristiknya masing-masing. Yang pertama untuk Indo-Malayan, karakteristiknya jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, hutan kayu yang putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan untuk persebaran di Indo-Australian, karakteristiknya jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, hanya hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak,
tidak terdapat jenis nangka dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Nah, amatilah bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini ya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya saja, berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Nah, bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu, hutan kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis lurus. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Untuk fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Dan untuk fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru, serta banyak lagi yang lainnya. Silakan kalian baca ya. Untuk fauna bagian barat itu banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, dan lain-lain. Untuk fauna Indonesia bagian tengah itu reptilnya biasanya biawak, komodo, buaya, dan ular. Dan untuk fauna Indonesia bagian timur, reptilnya itu biasanya ular, kadal, buaya, dan biawak juga. Untuk burung di bagian barat itu biasanya ada burung merak. Untuk burung di bagian Asia Tengah itu biasanya ditemui maleo, mandar, raja udang, dan lain-lain. Sekarang ayo berlatih. Pasangkanlah dan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila. Misalnya sila yang pertama, itu contohnya mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Nah, untuk sila ketiga, keempat, dan kelima silakan kalian sesuaikan ya, yang mana pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan berilah tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Misalnya yang pertama, itu sesuai, jadi kita beri tanda centang.
Yang kedua tidak sesuai ya, jadi kita beri tanda silang. Untuk gambar yang lainnya pasti kalian bisa kan? Nah, silakan beri tanda centang atau tanda silang pada gambar yang sesuai. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman, dan juga sebaliknya. Jika kita buruk, maka bencana akan datang. Sekarang, ayo renungkan. Amatilah kondisi sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalmu ya. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu bersihkanlah saluran air yang ada di rumahmu. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Rapikan pepohonan yang ada. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.